Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa selalu sehat ya. Baiklah, jumpa lagi bersama Ibu Rati Gumala Dewi pada pembelajaran matematika kelas 5. Baiklah anak-anak, kita lanjut materi kita bab 3 tentang skala bagian 1 mengenai perbandingan. Kompetensi dasar 3.4 menjelaskan skala melalui denah. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai, yang pertama, peserta didik dapat memahami perbandingan. Yang kedua, peserta didik dapat menghitung nilai perbandingan. Perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang paling sederhana. Perbandingan dapat dinyatakan sebagai bentuk pecahan. Jadi, pecahannya harus disederhanakan. Menuliskan perbandingan. Nah, di sini ada contoh gambar buah pisang dan buah apel. Perbandingan buah pisang dengan buah apel adalah perbandingan dapat ditulis sebagai berikut. Nah, banyak pisang per banyak apel atau dibanding 3/4. Nah, kita lihat di sana kan pisangnya ada 3, kemudian apelnya ada 4. Jadi kita masukkan saja 3/4 atau 3/4. Jadi perbandingan buah pisang dan buah apel adalah 3/4 atau 3/4. Menentukan perbandingan dan hasil perbandingan. Contoh soal. Yang pertama, Pak Edi memelihara 27 ayam jantan dan 63 ayam betina di kandang. Berapakah perbandingan antara jumlah ayam jantan dengan ayam betina? Nah, jawabannya di sini caranya kita menyatakan perbandingan dengan menyederhanakan pecahan yang ke paling sederhana. Nah, perbandingan sama dengan jumlah ayam jantan dibanding atau per jumlah ayam betina. Nah, kita lihat jumlah ayam jantan di sana 27, sedangkan jumlah ayam betina adalah 63. Kita masukkan saja 27/63. Nah, sebelumnya kita sederhanakan terlebih dahulu. Sama-sama bisa dibagi berapa dia? Sama-sama bisa dibagi 9. 27 dibagi 9 itu sama dengan 3. 63 dibagi 9 sama dengan 7. Maka dapat hasilnya 3/7. Jadi, perbandingan ayam jantan dan ayam betina adalah 3/7. Nomor 2. Perbandingan antara banyak sepeda motor dan mobil di parkiran swalayan adalah 9/2. Jika banyak mobil yang diparkir adalah 16, berapakah jumlah sepeda motornya? Nah, jawabannya di sana ada dua cara. Cara yang pertama kita menggunakan cara pecahan senilai. Seperti jumlah motor sama dengan sepeda motor dibanding dengan mobil sama dengan, nah sepeda motor di sana yaitu 9, sedangkan mobilnya yaitu 2, tinggal kita masukkan saja 9/2. Kemudian di sana diketahui banyak mobil yang diparkir adalah 16, maka kita masukkan, berarti letaknya dia sejajar dengan mobilnya itu di bawah, berarti 16. Yang tersisa yang ditanya adalah sepeda motor. Nah,
Kita masukkan dapatnya 9 per 2 sama dengan titik-titik per 16. Nah, untuk mencapai mobil itu ke 16, otomatis sama-sama dikali bilangan yang sama, yaitu 2 dikali berapa? Hasilnya 16. Nah, 2 dikali 8, 2 dikali 8 itu hasilnya 16. Otomatis 9 juga harus dikali 8. 9 dikali 8 adalah 72. Maka dapat perbandingannya yaitu 72 per 16. Cara yang kedua, jumlah motor sama dengan perbandingan motor dibanding dengan perbandingan mobil dikali dengan jumlah mobil. Nah, sama dengan kita masukkan motornya berapa, kemudian mobilnya tadi berapa, kemudian kita kalikan dengan jumlah mobil. Motornya tadi 9 dibanding dengan 2 dikali dengan 16, maka dapat hasilnya. Nah, sebelum kita ke hasilnya, kita sederhanakan terlebih dahulu yang bisa disederhanakan. 16 bisa dibagi 2, sehingga 16 dibagi 2 itu 8. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi tinggal tersisa 9 dikali 8. 9 dikali 8 sama dengan 72. Jadi jumlah sepeda motor adalah 72. Hasilnya cara pertama dan cara kedua itu sama. Perbandingan yang diketahui jumlahnya. Apabila besarnya perbandingan dari A dan B adalah A banding B, dan jumlah sebenarnya dari keduanya adalah A ditambah B sama dengan J atau jumlah, maka untuk mencari besar sebenarnya masing-masing adalah A sama dengan A per A ditambah B dikali J, atau B sama dengan B per A ditambah B dikali J. Contoh soal, perbandingan umur Cika dan Sylvia adalah 2 banding 5. Jika diketahui jumlah usia mereka adalah 35 tahun, berapakah usia mereka masing-masing? Nah, penyelesaiannya diketahui di sana. Perbandingan Cika itu sama dengan A, sama dengan 2. Kemudian perbandingan Sylvia itu sama dengan B, atau sama dengan dia di sana 5. Jumlahnya atau J sama dengan 35. Yang ditanya adalah umur Cika dan umur Sylvia. Jawabannya, nah kita lihat di sana. Kalau dia A berarti kita ambil yang A, yang B kita ambil yang B. Umur Cika berarti Cika yang A, Sylvia yang B. Umur Cika sama dengan A per A ditambah B dikali J. Kita masukkan yang diketahui. A-nya kan berarti Cika. Cika itu 2 per 2 ditambah 5 dikali jumlahnya adalah 35 dikali dengan 35 sama dengan, nah kita jumlahkan terlebih dahulu. 2 per 2 ditambah 5 sama dengan 7 dikali dengan 35. Kemudian kita sederhanakan dia yang bisa disederhanakan. 35 itu bisa dibagi 7. 35 dibagi 7 itu sama dengan 5. 7 dibagi 7 sama dengan 1. Jadi tersisa 2 dikali 5. 2 dikali 5 itu sama dengan 10. Maka dapat umur si Cika itu 10 tahun. Kemudian kita lihat umur Sylvia berapa? Umur Sylvia berarti Sylvia di sana kita simbolkan dengan B kan? B per A ditambah B dikali J. Nah, perbedaannya itu hanya A sama B saja, yang lainnya itu sama. Nah, B
Berarti di sana Sylvia 5. 5 per 2 ditambah 5 dikali 35. Sama dengan, jumlahkan dia. 5 per 2 ditambah 5 sama dengan 7 dikali dengan 35. Sederhanakan yang bisa disederhanakan. 35 bisa dibagi 7. 35 dibagi 7 sama dengan 5. 7 dibagi 7 sama dengan 1. Jadi hasilnya 5 dikali 5. 5 dikali 5 hasilnya 25. Maka dapat umur si Sylvia itu 25 tahun. Jadi umur Cika 10 tahun, umur Sylvia 25 tahun. Perbandingan yang diketahui selisihnya. Apabila besar perbandingan sudah diketahui dari A dan B adalah A banding B dan selisih sebenarnya dari keduanya itu sama dengan S. Maka untuk mencari besar sebenarnya masing-masing adalah. Nah, ini sama seperti yang penjumlahan tadi, cuman di sini dia selisih. Kita lihat rumusnya. A sama dengan A per selisih perbandingan. Nah, selisih perbandingan di sini yang besar, perbandingan yang besar dikurangi dengan perbandingan yang kecil dikali dengan S atau selisih yang diketahui. Atau B sama dengan B per selisih perbandingan dikali dengan S. Perbedaannya di sana itu yang A dan yang B saja. Contoh soal, perbandingan banyak ternak sapi dan domba di sebuah peternakan adalah 4:9. Jika selisih banyaknya sapi dan domba adalah 20, tentukan jumlah sapi dan domba tersebut. Penyelesaiannya diketahui perbandingan sapi atau kita simbolkan dia dengan A sama dengan 4. Perbandingan domba atau B sama dengan 9. Nah, selisihnya atau S sama dengan 20. Yang ditanya jumlah sapi dan jumlah domba. Jawabannya jumlah sapi atau A sama dengan A per selisih perbandingan. Nah, selisih perbandingan tadi yaitu perbandingan yang lebih besar dikurangi yang kecil. Berarti yang besar di sana adalah perbandingan domba atau B. Dia di sana 9. Berarti masukkan A 4 per 9 dikurang 4 dikali dengan selisihnya 20. Kita kurangkan terlebih dahulu. Sama dengan 4, 9 dikurang 4 berarti 5. 4 per 5 dikali 20. Kemudian sederhanakan dia yang bisa kita sederhanakan. Kita sederhanakan 20 itu bisa dibagi 5. 20 dibagi 5 sama dengan 4. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Maka dapat hasilnya 4 dikali 4. 4 dikali 4 sama dengan 16. Nah, dapat jumlah sapi itu ada 16 ekor. Kemudian kita lihat jumlah dombanya ada berapa. Jumlah domba sama dengan, berarti jumlah domba tadi kita simbolkan domba itu B. Berarti B sama dengan B per selisih perbandingan. Selisih perbandingan sama seperti yang tadi, yaitu 9 dikurangi 4. 9 dikurang 4. Berarti 9 per 9 dikurang 4 dikali 20. Kita kurangkan dia dulu. 9 per 9 kurang 4 sama dengan 5 dikali dengan 20. Kemudian sederhanakan, yang bisa dibagi kita bagikan seperti tadi. 20 dibagi 5 itu hasilnya 4. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Maka yang tersisa 9 dikali 4. 9 dikali 4 sama dengan 36. Jadi jumlah domba adalah 36
ekor. Nah, dapat di sana jumlah sapi adalah 16 ekor, jumlah domba adalah 36 ekor. Jangan lupa ikuti protokol kesehatan, memakai masker, selalu cuci tangan, dan jaga jarak saat berada di luar rumah.